Sampai ini tak pacak dibuang lagi. Sehingga penuh. Sampai di ketong kasut sehari ini buang, besok pagi dah penuh lagi. Tak pacak dibuang. Mana lagi tak buangnya. Di kampung ini kita ajak potong royong, jodak galah. Bandel galau. Muang ke sampah, di mana sampah, dipetar ke nyoba di para rumah. Ada sampah banyak. Dan ada drum, tak tu ada wadah lagi, dah bukan wadah drum lagi itu. Nompal habisi, nompal habisi. Bismillah. Sekali lagi jadwal puasa tolong jangan dibuang. 2022363. Terakhir saya sebutin. 1 2 Aduh. Baik, sini. قل للمخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس balik dari pasar get buat makanan jualan pek panggang tak otak basingnya lah jualan kan yang penting boleh duit kan. Kalau di Tojo Ulu ni lemak, cari gawe, pacak galau kan jualan. Apapun boleh duit dicangkuk-cangkuk kerami kan tempatnya di sini. Tapi kalau pindah tempat lain belum tentu kan lemak kan. Dulu kan jembatannya kan bambu kan, dikibet sama rotan. Sekarang udah berhenti jadi batu. Rumahnya sudah diganti, sekarang jadi rumah tiang. Dulu kan rakit. Sejak ada jadi pembongkaran pemerintah, nah rakit-rakit kan habis rumah-rumah kan. Dulu kan ada penes untuk kapal laut, iwak laut kan nelayan kan. Dulunya tahun 87 masih itu nelayan itu orang Tionghoa punya. Sejak digusur oleh pemerintah kan tak cak lagi kan, rumah banyak itu kan digusur kan, dijadi ke kafe itu kan. Nah, di tempat kafe-kafe itu kan, tempat yang situ lah banyak-banyak budak nakal untuk-untukan kan malam-malam kan. Di situ. Jadi tidak aman kan warga yang sudah lama duduk di kapetan yang puluhan tahun yang 30 merasa resah kan. Nabe anak aku pernah ditodong wong di situ. Nah, di situ sampai dia sedangkan asak balik dalu. Kalau dulu balik jam 11 jam 12 tak ada kami takut. Mak ini balik jam 10 be lagi ditungguin di sini sekarang kan. Banyak dimasuki kelompok-kelompok enggak bertanggung jawab itu nah kayak itu kan. Kalau dulu nih bayar balik jam 12 kami enggak ngapa-ngapa. Ini sak balik jam 10 takut sudah. Enggak. Bersujudlah, ingatlah kita, bumi bukan hanya hari. Band ini terbentuk 2012. Waktu itu bentuk band ini sebenarnya untuk mengikuti salah satu audisi band waktu itu. Nah, kemudian kejadian kabut asap yang berlangsung terus-menerus setiap tahun sampai tahun 2014, kemudian menambah keinginan untuk menjadikan Hutan Tropis ini menjadi band yang benar-benar mengusung tema lingkungan hidup. Ya, atas kegelisahan dari kerusakan alam, terutama dipicu kabut asap itu. Kondisi yang sangat
sangat signifikan kerusakannya terjadi itu benar-benar saya rasakan ketika pada saat saya pulang ke kampung dan bisa membedakan bagaimana keadaan pada waktu dulu dan sekarang. Terjadi kerusakan di mana-mana. Beberapa hari yang lalu sudah ditagih proposal kita. Soalnya BLH ini tidak menutup kemungkinan memberi kita bantuan. Perusahaan beserta kontak personnya butuhnya, jadi bisa lah nanti dikoordinasikan dengan itu ya. Apel itu merupakan organisasi. Kami di sini terbentuk berdasarkan kepedulian dan kepekaan kami terhadap lingkungan. Jadi kami butuh suatu wadah di sini dan kami menganggap Apel inilah sebagai wadahnya. Tujuan kami yaitu adalah bergerak lebih kepada lingkungan, kepada alam, kepada sosial. Terserah nak di Ulu pun Ilir. Iya, kan nanya dulu biar jelas kan. Baik itu jumlah banyak. Kegiatan Apel itu beraneka ragam, tidak sama karena Apel itu merupakan respon terhadap lingkungan. Misal ada saat musim kabut asap, maka dominan kita akan melakukan yang berhubungan tentang kabut asap. Jadi kalau masalah target berdasarkan situasi. Adapun target rutin kami adalah melakukan kegiatan yang bisa kami prediksi. Misal musim banjir kami bisa memprediksi kapan itu terjadi, ataupun musim-musim yang bisa kita prediksi lainnya, baru kami bisa menetapkan agenda. Lalu dipotong. Tidak bisa kita pungkiri atau kita rekayasa karena di lapangan menjadi rahasia umum ataupun menjadi pengetahuan bersama bahwa daerah Ulu itu lebih kurang layak dibanding daerah Ilir dikarenakan mungkin pembangunan regional yang tidak merata. Kita pernah waktu itu di Tujuh Ulu pernah mengadakan pentas juga dan diskusi bersama masyarakat di situ, didukung juga oleh media lingkungan, salah satu media lingkungan di sana. Di sana betulnya kendala yang paling besar di situ permasalahan sampah. Apa tuh masyarakat atau warga buang sampah di situlah ya, tidak dibuang di tempat sampah. Karena tidak kate apa tuh untuk membuang sampah di tempat belum ada diaduk oleh pemerintah atau lurah camat, belum ada kan, jadi sampah dilempar ke oleh warga sini campak-campak masih basingnya be. Cik, udah banyak sudah masuk Cik. Kalau masalah air bersih kan, banyu kan selang kan nyedotnya di laut laut Sungai Musi ya, ada nyedot banyu di aliran sini kan, di sungai ini tidak dipakai. Banyu pakai selang kan, pakai mesin, pakai listrik kan. Nah, ledeng tak kati ledeng. Kalau nak masang ledeng kalau di arah laut sini paling-paling 20 juta di PDAM. Tidak pernah kami nak masang sebab tak kati saluran air bersih kan. Sampai dari besar sampai ke tua ini makai banyu laut tulah. Nunjuk obat bae banyu laut, nunjuk papori, nunjuk apa lah dijernih kalau di dalam wadah bak kan, seperti drum cak itu. Nah, banyu kita ni, banyu buta, tak lagi makai obat noh, banyunya nah, tak makai obat, ya, tak ngobat-ngobat cuma mandinya lemak juga, ada agak mambu kelapa dikit. Ini sampah kadang-kadang buang. Dibawa ke laut deh, kerja langsung ke laut.
bagi kita. Nah, di sana. Tempat mandi kita nah. Ya mandi. Cecer ke situ orang. Cecer. Jadi kita bekerja pakai hati. Kalau tahu kendala ini. Yang lain ke ujung sana. Saat kegiatan peduli sampah di Kelurahan Tangga Takat, di situ kami nilai kami sangat kesulitan mencari dana. Kenapa? Karena kami pikir itu adalah tugas dinas kebersihan. Tapi saat kami coba mau minta dana ataupun alat, tidak ada satupun yang dibalas. Alasan mereka itu tidak bisa membalas berupa dana maupun alat, terkendala masalah pencairan dana. Apa dia ini? Dari mana? Anak panas kamu. Masyarakat kurang membantu. Jadi saat kami bersih-bersih, mereka itu hanya melihat dan ada yang tidak peduli. Dan saat kami sibuk, malah ada beberapa masyarakat itu sibuk mendokumentasikan kami ketimbang membantu kami. Kami berusaha mengajak masyarakat untuk ikut turun membersihkan wilayah mereka, tapi mereka terkesan tidak mau, bukan terkesan, memang tidak mau membantu. Cuma kalau mereka bersihkan, karena sampah itu datangnya dihasilkan per hari dan datangnya pun per hari, per jam. Jadi mereka bersihkan sejam atau 2 jam kemudian akan kotor lagi. Jadi mereka mungkin sudah menyerah dengan keadaan. Mereka sudah capek bekerja sendiri. Seharusnya pemerintah juga bantu mereka. Tapi tidak ada bantuan. Dan ada bantuan sebenarnya dalam sampah itu, tapi mereka hanya datang pada saat waktu gajian. Jadi mereka hanya mau memungut, datang petugas kebersihan itu pada saat bulan-bulan akhir. Jadi tidak membantu sama sekali sebenarnya. Ini kegiatan teman-teman hari ini, ya kalau dibilang ini hanya sebagian kecil lah, tidak bisa mengobati penyakit yang sudah mengkronis. Kami sini hanya bentuk kepedulian, tapi kalau kami sendiri atau warga sendiri nampaknya kurang efektif, karena air di sini sampah ini dominan air kiriman. Jadi seharusnya pemerintah peka dengan membuat apapun itu sehingga tidak ada lagi sampah kiriman, entah itu ada penyaring ataupun pembatas biar tidak ada sampah kiriman. Tapi lebih penting kalau ada pembersih pengangkut sampah itu rutin, karena keluhan warga sebulan itu mungkin hanya 1 atau 2 kali, sedangkan produksi rumah tangga itu setiap hari. Jadi itulah kendalanya, pemerintah hanya datang beberapa kali dan terkadang memang tidak datang, sehingga menyebabkan sampah yang seharusnya dibuang per hari malah menumpuk dan tidak ada media untuk menyalurkan sampah itu. Sering kami gotong royong, cuma itu sampahnya dari gotong royong balen lagi. Nah, balen. Jadi lah sepotong royong lagi tiap rumah penuh. Pak, pesan dari kami. Kabut asap jangan terlalu. Terima kasih Pak.
Ini Pak, teman Pak. Oke. Kabut asap tidak boleh terulang lagi. Kita sampai seminimal mungkin. Oleh seniman hutan tropis. Pada bulan Maret 2015 yang lalu, hutan tropis menjadi salah satu menjadi salah satu komunitas peduli lingkungan hidup yang dikukuhkan oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Alek Nurdin, menjadi salah satu organisasi atau kelompok yang mendukung atas pencegahan kebakaran hutan dan lahan. Gubernur Sumatera Selatan amat mendukung kegiatan yang dilakukan oleh hutan tropis. Pada saat itu kita juga sempat memberikan poster yang berisi tulisan kabut asap jangan terulang. Seluruh manusia yang tinggal di bumi ini itu harus terlibat dalam melestarikan lingkungan sesuai dengan kontribusinya masing-masing. Mungkin dia tidak berkesempatan untuk langsung menanam pohon misalnya. Mungkin dia bisa dengan hal-hal lain yang positif, termasuk ya seperti yang kami lakukan juga melalui musik juga kita bisa membantu untuk campaign masalah lingkungan hidup. Sebetulnya itu kita dari hati nurani kita sebagai manusia, kita sebenarnya tahu bahwa mengotori lingkungan itu adalah tidak baik. Jadi siapapun yang kita tanya, pertanyaan kita kalau mengotori lingkungan itu baik atau tidak, tentu jawabannya tidak baik gitu. Nah, tapi ketika itu masih juga dilakukan oleh manusia, terutama makhluk yang katanya berakal, untuk tetap merusak atau mengotori lingkungan dengan sengaja, ya gimana ya? Mungkin harus disentuh hati nuraninya. Ingin berubahlah kan, supaya kan lingkungan kita bersih. Pemerintah adong-adong kan wadah sampah macam itu kan. Kadang buang sampah itu kan kalau bergotong royong dibersihkan, mungkin warga galak kan. Harapan kami sebenarnya pertama itu kami jujur saja tidak bisa mengobati penyakit yang kronis. Karena jujur saja untuk mengobati penyakit yang kronis itu diperlukan dokter yang memiliki alat-alat yang canggih. Kami hanya mahasiswa biasa, kami tidak mempunyai sumber daya apapun untuk membersihkan ataupun membuat lingkungan di sana itu menjadi sedemikian rupa bagus. Karena di sini pemerintah lah memiliki sumber daya sepenuhnya. Yang kena baca kalau sendiri macam itu, aku tidak suka dilanggar baca macam itu. Sebelum kau dan aku dilahirkan, bumi diciptakan untuk semua makhluknya di dunia. Meskipun usia tak abadi, engkau keringkan bumi. Meskipun ditunggu anak dan cucu, engkau lukai bumi. Sudah tak terhitung mereka yang kelaparan, kehilangan rumah, kebun, dan hidup tanpa masa depan. Menunduklah, hentikan nafsumu,
cinta dan kasih.